Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Universitas Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Azizah Mas dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari Education Talk. Dan senang sekali juga saya tiap tahun bisa diberi kesempatan untuk berbincang bersama mahasiswa-mahasiswa, bukan mahasiswa Universitas Bosowa saja, tapi dengan mahasiswa luar yang pertukaran di Universitas Bosowa. Tiada lain tiada bukan program pertukaran mahasiswa ya, Kampus Merdeka Belajar, yang alhamdulillah tahun ini sudah memasuki tahun keempat atau angkatan keempat di Universitas Bosowa. Semakin tahun alhamdulillah kita juga mendengar bahwa Universitas Bosowa ini selalu jadi kampus tujuan utama mahasiswa yang mau pertukaran mahasiswa, khususnya kalau mau ke Sulawesi Selatan, pasti tujuan utamanya pilihannya adalah Universitas Bosowa. Nah, sebenarnya kenapa sih di Universitas Bosowa ini kita jadi tujuan utama? Nah, kita akan dengarkan langsung pengalaman dari salah satu mahasiswa yang pertukaran di Universitas Bosowa. Boleh dong kenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Faraya Dias. Aku dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Teman-teman bisa panggil aku Rara. Oke, dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Tuh. Rara ya. Oke, Rara, prodi aslinya di Semarang itu apa dan di sini itu apa? Manajemen juga di Muhammadiyah Semarang, ambil manajemen, di Boso juga ambil manajemen. Berarti sama ya. Sama. Rara semester berapa sih? Semester 4 sekarang. Oh, semester 4 tahun kedua akhir. Ya, Oke, berarti tahun ajaran baru ini sudah masuk semester 5. Tahun ketiga ya ceritanya. Oke deh. Rara, boleh dong sedikit sekilas diceritakan gimana sih kenapa Rara pada akhirnya memutuskan untuk memilih program pertukaran ini menghiasi masa kuliahnya, dan kenapa sih sebenarnya pilihnya tuh di Unibos di Universitas Bosowa? Ya, sebelumnya tuh aku tuh ini Kak, nggak kepikiran bakal ambil di Sulawesi. Pertama tuh kan mungkin karena kita dari Jawa, pasti kepikirannya tuh di Bali. Teman-teman tuh rata-rata sekampusku yang outbound dari Muhammadiyah Semarang, itu tuh rata-rata ambilnya di Bali semua. Dan waktu itu aku tuh yang daftarnya tuh bener-bener udah H-7 penutupan banget. Dan udah yang penuh di Bali tuh udah penuh, dan yang masih ada kuotanya tuh cuma di Sulawesi. Terus aku tanya sama temanku yang dari Sulawesi juga dia. Aku tanya, kamu ada rekomendasi nggak kampus yang ada di Sulawesi itu yang mana? Nah, temanku nih rekomendasiin kamu ambil di Boso aja, di Boso itu bagus, dia bilang gitu. Terus karena nggak pikir panjang lagi, karena emang udah yang mepet banget, ya udah ambil Boso aja deh. Dan temanku juga bilang itu tuh dari ininya Yusuf Kala gitu. Dan jadi karena dari backgroundnya temanku sendiri yang ngasih tahu, terus yaudah langsung ambil aja lah dari situ. Terus nyari-nyari info sendiri lah tentang PMM di sana, dan mengenai kampusnya sendiri, akreditasi, dan prodi yang ada, kemudian dari mata kuliah yang ditawarkan juga dari Bosowa tersebut. Terus mulai nyari-nyari juga lah tentang PMM-nya, dan ada dilihat dari PMM 3 di situ tuh, dari konten-kontennya ada modulnya yang ke Bira di Bulukumba, terus ke Malino juga ada, ke Maros, terus yang paling gongnya banget nih di Toraja. Oke, karena Wapres Yusuf Kala itu dari Sulawesi Selatan, dan betul. Founder Bosowa itu Bapak Haji Aksa Mahmud, dan juga salah satu tokoh yang terkenal di Indonesia ya. Jadi karena taunya dari situ, padanya lihat ternyata ada kampusnya di sana. Betul. Jadi padanya memilih Unibos. Oke, kalau misalnya setelah memilih kampus di Universitas Bosowa di Sulawesi Selatan gitu ya, berarti dari Rara sudah melewati semua prosesnya administrasi gitu ya, administrasi, tes apa namanya lagi tesnya? Tes kebinakaan sama asesmen. Oh ya, tes habis itu kebinekaan dan asesmen, terus pada akhirnya lihat ternyata lolosnya di Universitas Bosowa. Nah, taunya tuh gimana pada akhirnya tuh Rara awalnya pas tahu terus langsungkah bersiap-siap untuk ke Makassar atau gimana? Gak langsung siap-siap. Ada sesi sedih-sedihnya dulu. Kayak serius nih aku bisa ke Sulawesi, beneran bakal jauh dari orang tua. Meskipun emang aku di Semarang juga merantau, tapi merantau yang di Semarang ini kan masih bisa pulang gitu ya. Apalagi homesick, yang namanya homesick kan tuh nggak bisa kita hindari banget ya Kak. Dan setelah itu tuh kayak yang baru izin lah sama orang tua. Sebelumnya nih
aku sempat dimarahin dulu Kak, kenapa ngambilnya di Sulawesi gitu. Terus kayak ya cerita barulah ya udah diizinkan sama orang tua begitu. Oke, selama di Sulawesi Selatan di Makassar. Nah, mau tahu yang paling mau kita tahu nih pengalamannya Rara selama di sini tuh udah ngapain aja. Nah, pertama pengalaman kita bedakan ya yang di kelas sama yang di luar kelas. Nah, yang di kelas tuh selama belajar di Universitas Boswa apa sih yang Rara rasakan gitu? Dari sistem pendidikannya sendiri ya Kak, itu tuh dari di kampus asal aku sama di sini bener-bener beda banget. Jadi pas awal-awal tuh culture shock banget karena di kampus asalku tuh sekelasnya bisa nyampe 50 lebih, dan di sini tuh hanya beberapa aja, dan menurutku itu lebih efektif gitu pembelajaran dengan hanya beberapa anak ini yang bisa kisaran 20 itu lebih fokus belajarnya. Terus juga kalau di Muhammadiyah Semarang tuh kan dosen sebagai fasilitator, dan kita mahasiswanya ini yang lebih sering kayak lebih aktif kayak presentasi, bikin PPT atau makalah gitu-gitu. Dan kalau di sini tuh emang dari dosennya yang benar-benar welcome itu Kak sama kita, yang menjelaskan dengan baik, dan dari dosen di prodi aku sendiri pun juga menerima kita yang dari PMM sebaik itu. Benar-benar welcome banget, menerima dengan baik, dan teman-temannya juga menerima kita dengan baik, nggak yang kayak ih kamu dari PMM kita gini-gini, kayak benar-benar membedakan tuh nggak ada sama sekali. Teman-teman di sini baik-baik semua. Jadi memang bisa dibilang yang di Universitas Boswa sudah ready ya menerima mahasiswa yang dari luar datang ke sini untuk pertukaran, bahwa nih rasakan nih gimana belajarnya di Universitas Boswa itu seperti ini. Selain culture shock karena bahasa juga nggak sih? Betul banget. Walaupun kita sama-sama bahasa Indonesia tapi logatnya ya aksen itu pasti beda ya. Bahasanya pun beda, bahasa daerahnya. Culture shock nggak juga itu? Culture shock banget karena di Jawa tuh kan identik dengan yang orangnya lemah lembut gitu ya kan. Terus kayak pas datang sini kayak wah, orang-orangnya bukan, ya ada lah logat yang keras, lebih ke keras gitu kan. Jadi kayak pas orang sebenarnya dia tuh ngomongnya biasa aja, nggak ada logat-logat, nggak ada marah-marahnya gitu. Tapi pas denger tuh kayak kesan, ih dia marah nggak ya, marah nggak ya gitu. Karena ya beda pembawaan ya, karena ya beda suku, pasti beda background dan pembawaannya. Udah tahu ini nggak sih ki, mita, kita, kamu ya sudah tahu. Dari itu sudah nggak pakai aku kamu lagi ya, sudah pakai ki, kita, ko, itu sudah tahu. Iya, tapi kayak kalau aku sendiri yang pakai kayak nggak cocok gitu kan, nggak pantas. Tapi karena jadi belajar karena ketemu sama mahasiswa yang ada di sini ya. Iya betul. Oke. Tapi hari-harinya tetap bareng sama teman-teman yang seangkatan gitu ya. Nah oke. Seangkatan ini kalian ngapain aja selama di Makassar di Universitas Boswa itu ngapain aja? Ya kita tuh selama 4 bulan ini nggak cuma sekedar kuliah aja nih, mengikuti perkuliahan, datang ke kampus terus udah pulang gitu, enggak. Kita juga ada yang namanya modul Nusantara di PMM-nya sendiri. Itu sebagai program pertukaran tuh ada yang namanya modul Nusantara. Nah modul Nusantara ini terbagi-bagi dari kebinekaan, kontribusi sosial, refleksi, dan ada inspirasi. Nah itu tuh ada tempat-tempat yang kita datengin tersendiri, dari tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat peninggalan yang ada di Makassar maupun Sulawesi Selatan, kemudian ke suku yang ada di ini Bulukumba, suku Kajang kemarin juga, terus di pantainya juga, kemudian ada ke Maros, kemudian yang terakhir ini kita datang ke Toraja. Oke, jadi program pertukaran mahasiswa ini bukan cuma sekedar program tukar mata kuliah gitu ya, tukar tempat belajar, tapi juga tukar pengalaman gitu ya, merasakan daerah yang ada di sekitar kampusnya. Nah, itu juga yang jadi daya tarik ataupun yang ditawarkan ya dari program pertukaran ini, dan itu yang kalian iming-iming, yang kalian tunggu nanti juga pasti ya selama ada di sini. Nah, seperti sudah ke hampir seluruh destinasi yang wajib didatangi kalau ke Sulawesi Selatan. Jadi kalau mau tahu destinasi-destinasinya, ya tanya aja sama mahasiswa PMM yang udah ke Sulawesi Selatan. Oke, ceritain dong selama pertukaran atau selama mengikuti modul Nusantara itu, ternyata saya baru tanya ada bagian-bagiannya ya ternyata. Ada. Apa aja tadi itu? Kebinekaan, refleksi, inspirasi, dan yang terakhir ada kontribusi sosial. Oke, masing-masing punya tujuannya sendiri dan itu diwujudkannya melalui kalian berkunjung ke tempat yang sesuai ya sama itu. Betul. Baik, boleh dong diceritakan masing-masing itu kalian ngapain aja? Ya, di kebinekaan ini tuh bukan menceritakan ya, kan menambah wawasan kita dari tujuan kita perjalanan tersebut tuh buat menambah pengetahuan kita tentang kebudayaan, adat, dan hal-hal yang menarik tentang kebudayaan yang ada di Sulawesi maupun di Makassar. Nah, entah itu dari
sukunya tersebut, dan kayak ini juga peninggalan-peninggalan, dan bahkan kita kemarin juga sempat ada di PIG yang menceritakan tentang geografis di Sulawesi ya. Terus ada ini, biasanya setelah kita melaksanakan perjalanan kebinekaan, selanjutnya kita akan ada refleksi. Nah, refleksi ini tuh lebih ke pengalaman, kayak kita tuh sharing, kalau kita di perkuliahan tuh sama aja kayak FGD, forum discussion gitu. Nah, cuma di refleksi ini lebih ke menceritakan pengalaman kita tentang tempat-tempat yang udah kita datengin. Misal kayak di suku Kajang, kita ceritain kembali apa aja sih wawasan yang kita dapat, gimana pengalaman-pengalaman kita yang pas di suku Kajang itu, yang berjalan kurang lebih 2 km tanpa alas kaki, dengan terus juga tentang suku itu tuh apa aja gitu loh. Terus yang ketiga ada inspirasi. Inspirasi ini biasanya tuh kalau di kelompok aku kemarin itu kita ke Malino Kak. Inspirasi itu kebagi lagi jadi ada 2. Ada inspirasi dengan tokoh budaya, dengan tokoh inspirasi sama inspirasi budaya. Nah, itu tuh dua-duanya membahas tentang kebudayaan juga. Dan di situ tuh kita dari membahas tentang kebudayaan yang ada di Makassar dan Sulawesi. Terus juga di acara tersebut juga menampilkan tentang tarian-tarian, bahkan ada kesenian-kesenian yang ada di Sulawesi juga. Nah, yang terakhir nih baru banget minggu kemarin kita laksanakan, yaitu kontribusi sosial. Nah, itu kontribusi sosial ini yang bisa dikonversiin ke KKN juga. Nah, kebetulan aku konversi ke KKN, jadi setelah pulang dari PMM ini aku nggak perlu ikut KKN lagi. Nah, di konbusnya PMM di Unibos ini nih Kak, berbeda dengan konbus yang di kampus lain. Kalau di konbus lain tuh mereka hanya sehari 2 hari aja. Nah, di konbus ini di PMM 4 ini tuh di Unibos kita tuh terlaksana selama 4 hari di tepatnya di Kecamatan Baru, Kecamatan Bujananting, Kabupaten Baru kemarin. Baru ya? Iya, baru kemarin. Baru banget minggu kemarin, dan menurut aku itu bener-bener efektif banget, lebih efektif dilaksanakan selama beberapa hari tersebut, karena bener-bener berasa banget yang namanya kontribusi sosialnya gitu. Kita bener-bener hidup di antara masyarakat asli di Pujananting itu. Terus juga gimana rasanya kita memberikan kepada masyarakat, ada feedback balik ke masyarakat gitu. Oke, jadi kalau disimpulkan, mahasiswa PMM itu benar-benar bukan cuma bertukar ya, bertukar kampus, bertukar mata kuliah, tapi juga bertukar pengalaman. Kalian di sini kayaknya saya lihat emang udah difasilitasi sebaik mungkin ya. Saya rasa maksimal banget tuh yang ada di Universitas Bosowa untuk memaksimalkan gimana nih caranya biar kalian mahasiswa PMM yang ada di sini tuh bisa melaksanakan 4 bagian modul Nusantara ini dengan maksimal gitu ya. Caranya dengan mengunjungi tempat-tempat yang ada di Sulawesi Selatan, dan kalian dikasih refleksi juga ya, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapatkan. Soalnya ya kalau kita lihat kan gampang sih mau tahu apa yang ada, pembelajaran yang ada di sosial media, tapi kan pasti beda feel-nya, rasanya feel-nya kalau langsung merasakan gitu ya. Dari Rara sendiri juga pasti udah tahu kan, di sosial media ini kita gampang cari informasi dari platform manapun tuh bisa, tapi untuk merasakannya sendiri itu jadi wholesome experience untuk anak PMM ya. Oke, nah Rara selama di sini yang kamu rasakan tuh apa aja? Mixed feeling. Mixed feelings. Kenapa sih mixed feelings? Sebenarnya di PMM ini kan aku sendiri menjadi wakil ketua ya, wakil kepala suku. Dan itu tuh adalah sebuah hal yang gak pernah aku pikirkan menjadi seorang leader. Karena sebelumnya aku tuh ikut PMM juga, aku pengen lepas, kayak aku capek dengan kehidupan himpunanku di kampus asal yang berangkat kuliah, rapat dan mau merasakan pengalaman baru ya, hal baru gitu. Betul. Dan nggak tahu kenapa pas kemarin itu ada pemilihan wakil kepala suku dan kepala suku, aku daftarin, yang mana justru dari himpunan, dari tanggung jawab di himpunan sama tanggung jawab di sini kan jelas lebih besar ya Kak. Dan dari situ yang bikin aku, wah ini pengalaman yang gak bakal bisa aku lupain, karena aku dapat tanggung jawab yang lebih besar lagi, di mana aku hidup bersama dengan 130 orang dari yang beda pulau, beda sifat, beda karakter, semuanya itu benar-benar bareng-bareng di satu atap itu sampai di bulan terakhir ini kita. Oke, jadi memang ya pembelajaran pengalaman yang luar biasa untuk
anak muda, apalagi yang dalam tahun kuliahnya tuh 4 tahun kuliah tuh memang bisa dibilang life changing experience. Betul. Gitu ya, apalagi bisa ikut pertukaran gini itu salah satu privilege buat yang lolos dan juga alhamdulillah sudah difasilitasi oleh negara dan juga difasilitasi oleh kampusnya ya. Jadi kalian tuh merasa puas gitu. Betul. Pengalamannya nggak sia-sia selama ada di sini, apalagi kan beda pulau, beda tempat dan lain sebagainya. Nah, boleh dong modul Nusantara ini kan ada 4 ya, refleksinya masing-masing itu. Nah, yang terbaru kemarin itu terakhir kemana? Ke Baru ya juga. Ke Baru. Kalau selama di Kajang di Bulukompa itu kalian ngapain? Pas di Kajang itu tuh pertama kita selama perjalanan kita sempat ngelewatin ke Jeneponto. Iya, kaget nggak sih? Soalnya kan beda suku ya di sana. Di Makassar tuh dia termasuk suku yang berbeda dengan environment yang berbeda juga khusus gitu di sana. Nah, apa yang Rara rasakan sebagai pendatang gitu ke sana? Ya. Di Jawa kan ada nih sukunya sendiri, suku Jawa. Nah, di suku Jawa ini pun juga ada hal-hal yang kita menganut agama Islam, kita seorang Muslim, tapi memang ada beberapa hal yang berbeda. Nah, begitupun sama dengan di Kajang, di suku Kajang ini. Aku pun juga melihatnya di suku Kajang dengan suku Jawa ini sebenarnya nggak beda jauh. Kita sama-sama menganut agama Islam, kita Muslim, tapi dengan ajaran sudut pandang, cara berpandang, cara beribadah kita tuh yang berbeda. Dari banyak hal-hal pantangannya, bukan pantangan, lebih ke dilarangnya, terus juga tempat tinggalnya yang benar-benar masih bukan tradisional ya, lebih setradisional itu yang sampai kita pun saking menghargainya nenek moyang leluhur kita, mereka tuh jalan di tempat tinggalnya sendiri pun tanpa alas kaki di depan gitu. Udah kalau kita kan buat melindungi kaki gitu, biar kaki kita nggak kotor gitu. Sedangkan mereka sendiri beranggapan kalau kita nggak pakai alas kaki jalan di depan di pelataran rumah, di lingkungan sekitar tempat tinggal kita tanpa alas kaki itu sebagai bentuk kita tuh menghargai tanah itu, bumi kita tuh sebagai ibu kita gitu Kak. Karena kan masyarakat di sana itu mereka hidup dekat dengan alam dan menghargai alam gitu ya, masyarakat yang ada di suku Kajang itu. Jadi emang Rara rasakan experience yang baru lagi ya di sana dan betul-betul merasakan, bukan hanya belajar tapi juga merasakan. Gimana rasanya menjadi orang masyarakat suku Kajang juga gitu, benar-benar yang mereka hidup tanpa alas kaki, dengan tanpa ini juga gadget juga di sana. Oke. Habis dari Kajang ke suku yang unik juga nih di Sulawesi Selatan, Toraja ya. Betul. Ke tempat yang unik juga. Nah, di sana tuh kalian ngapain aja? Nah, ini nih Kak, Toraja ini menjadi salah satu tujuan utama aku banget ke ambil di Bosowa ini. Karena Toraja ini menjadi salah satu dream place aku banget dari aku masih kecil, kayak aku harus bisa ke Toraja, harus bisa Toraja. Entah itu aku udah kuliah ataupun udah kerja, aku harus bisa ke sana. Dan siapa sangka aku bisa ke sini dibiayain sama pemerintah gitu, dan difasilitasi banget sama Unibos. Pas di Toraja ini ada hal yang disayangkan karena kita kesana nggak dapat momen Rambu Solo Kak. Nggak dapat momen upacara adatnya ya. Betul. Tapi pas kita kesana kita datengin juga tempat-tempat pemakamannya di Kalimbuang Bori, terus di Londa juga. Kemudian kita juga meskipun kita nggak dapat acara Rambu Solo ini, kita datang ke Museum Negandeng Rambu Solo Negandeng. Nah, di situ tuh tempat yang biasa dipakai buat acara Rambu Solo juga. Bener-bener di sana ada bangunan-bangunan tongkonannya. Terus di sana juga ada ini kandang kerbaunya juga Kak. Aku bener-bener bisa ngelihat kerbau yang dipakai buat Rambu Solo itu yang harganya sangat fantastis banget. Terus juga ini aku juga dikasih tahu sama teman-teman PMM lain, katanya mereka ke Toraja tuh nggak datang ke Lolai atau negeri di atas awan. Nah, PMM kita nih kemarin dikasih kesempatan bisa datang ke sana Kak. Oke, jadi basically sudah merasakan pengalaman-pengalaman yang berbeda, yang unik yang ada di sana yang disuguhkan dari Toraja maupun di Sulawesi Selatan ya. Jadi bisa dibilang PMM Pertukaran ini program pemerintah yang untuk biar mahasiswa tuh merasakan betul-betul toleransi gitu ya. Karena kan selama ini kita cuma diajarkan, tapi kalau kita nggak merasakan itu kadang beda ya rasanya. Nggak semua orang bisa dapat privilege untuk merasakan. Kalaupun cuma belajar mungkin sekedar tahu ya, tapi kalau untuk merasakan itu bakal merubah sudut pandang dan bakal memperkaya juga pengetahuan pribadi ya. Nah, Rara, mungkin sebelum kita tutup nih, Rara apa dong boleh disampaikan ke teman-teman yang mungkin akan PMM tahun depan
semester depan karena kan ada semester. Apa yang mau Rara sampaikan buat teman-teman, mungkin teman kuliahnya Rara atau yang lain-lain yang nonton ini, itu kenapa sih mereka harus ikut program pertukaran mahasiswa dan kenapa harus di Bosowa? Ya, buat teman-teman yang mau daftar PMM, aku menyarankan banget buat ambil di Bosowa. Selain tempatnya nih, SDM dan SDA-nya yang benar-benar mendukung juga. Di Bosowa ini benar-benar dari pihak kampus, dosen MN juga benar-benar memfasilitasi kita dalam melaksanakan setiap kegiatan MN-nya juga. Jadi teman-teman yang mau daftar PMM jangan ragu buat pilih Unibos. Oke, karena kan program pertukaran ini untuk membantu mahasiswa ya. Jadi pastikan memilih kampus yang betul-betul memaksimalkan seluruh fasilitas yang ada sekali. Biar pengalaman kalian bertukar jauh-jauh ini nggak sia-sia gitu ya. Bukan cuma sekedar di kelas di kampusnya atau pulang pergi kampus kan sama aja ya, kayak di rumah sendiri di kampus sendiri, tapi betul-betul bisa merasakan yang ada gitu ya di sini. Jadi kan kalau kalian di sini sudah, bahkan mungkin orang-orang yang ada di Sulawesi Selatan belum tentu bisa pernah nginjak semua destinasi-destinasi ini, tapi kalian punya privilege yang luar biasa untuk bisa nginjak dan merasakan semua yang ada di sini ya. Jadi Rara pasti bersyukur ya, luar biasa, dan semoga teman-teman yang nonton yang mau itu juga dapat motivasi nih, inspirasi kalau aku pengen nih ikut PMM juga, pengen nih di Unibos juga. Terima kasih ya Rara sudah berbagi bersama kita. Semoga Rara yang Rara dapatkan di sini itu yang baik-baik aja ya. Semua yang Rara bawa pulang baik-baik semua. Yang Rara bawa pulang ke Semarang dan bagikan di sana itu yang baik-baik ya. Baik-baik semua di sini Kak. Dan semoga Rara berarti ini masuk Rara tahun keberapa nih kalau semester berikutnya? Rara udah semester berapa? Semester 5 ya. Tahun ketiga. Oke, berarti masih ada 2 tahun sebelum menyelesaikan kuliah. Semoga lancar ya kuliahnya. Amin, Rara. Terima kasih. Tapi udah nggak bisa nih ya, udah nggak bisa ikut lagi program pertukaran kalau Rara mau ikut lagi semester depan. Nggak bisa. Kalau program MBKM-nya itu masih bisa, tapi kalau PMM itu hanya bisa diikuti sekali. Oh, oke. Jadi ini informasi juga ya buat teman-teman kalau program pertukaran itu cuman sekali bisa diikuti. Jadi kalau lolos cuman bisa ikut sekali itu aja. Semester depannya nggak boleh lagi. Tapi boleh ikut yang mana lagi? Bisa ada di MSIB juga bisa, terus ada kampus mengajar juga ada. Oke, jadi program yang lain bisa, tapi program pertukaran udah nggak bisa. Sekali aja. Cukup sekali aja, bertukar sekali. Apa sih istilahnya kalian tuh yang sering saya dengar itu apa sih? PMM tuh ada jargonnya, bertukar sementara bermakna selamanya. Oh ya, bertukar sementara bermakna selamanya. Bisa dibilang mengutip semua pengalaman kalian itu dikutip dari satu kalimat itu ya, bertukar sementara bermakna selamanya. Jadi kalian bertukar berapa bulan sih kalian di sini? 4,5 ada. 4 bulanan, 5 bulanan ya. Dan bermaknanya itu semoga bawa makna yang luar biasa ya buat hidup kalian. Gagal move on. Jangan lupa balik nanti lagi ya ke Makassar kalau udah kerja dan lain sebagainya gitu ya. Terima kasih Rara sudah berbagi bersama. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton episode berikutnya dari Education Talk. Senang sekali rasanya bisa berbagi bersama teman-teman. Nah, berikutnya kalau teman-teman mau tahu experience apa lagi dari mahasiswa PMM, kita masih ada menyediakan 1 episode lagi. Dan kalau mau tahu hal lain juga terkait dengan Universitas Bosowa, boleh dong tolong di komen mau tahu apa aja. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.